Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadia dari semester 4, NPM saya 2311 0508 2604. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya, yaitu TS, mata kuliah studi naskah tafsir di Indonesia. Dosen pengampunya yaitu Dr. Mukhris Siddiqi. Di sini saya akan mempresentasikan studi naskah tafsir di Indonesia dengan judul Naskah Tafsir menurut Kiai Haji Sohaimi Rafiuddin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Sohaimi Rafiuddin. Jadi beliau ini lahir di Galis, Pamekasan tahun 1919. Nah, pada catatan hijriahnya, beliau dihitung pada 29 Sya'ban tahun 1337. Nah, ketika dihitung pada tahun Masehi, beliau lahir pada hari Jumat 30 Mei 1919 Masehi. Nah, jadi beliau ini, Kiai Haji Sohaimi Rafiuddin ini, beliau dari Madura pindah ke Banyuwangi. Nah, ketika pindah di Banyuwangi ini, beliau nyantri kepada Kiai Haji Leteng, atau biasa disebut Kiai Haji Saleh Leteng pada tahun 1939. Selanjutnya beliau menikah dengan Jamilah, yaitu anaknya Kiai Haji Muhammad Manua dari Kampung Melayu. Nah, beliau lahir dengan Jamilah di Kampung Melayu. Nah, beliau juga menetap di Kampung Melayu, yaitu di Banyuwangi. Beliau juga aktif di NU. Bahkan beliau ini pernah menjabat jadi wakil rais PCNU di Banyuwangi. Nah, beliau juga sangat gemar sekali dengan menulis. Nah, karena beliau ini hobi sekali menulis, sampai beliau menciptakan kitab tafsir, yaitu yang berjudul Tafsir Al-Quranul Karim berbahasa Indonesia Lil Abdil Fakir Sohaimi Rafiuddin Harotal Melayu Banyuwangi. Nah, itu tafsir karya beliau. Nah, tafsir tersebut masih berupa manuskrip. Jadi benar-benar masih manuskrip. Nah, tafsir tersebut terdiri dari 198 halaman plus 2 halaman. Nah, ditulis juga dalam buku berukuran 20,5 kali 15,5 cm. Nah, bahasa yang digunakan itu juga bahasa Indonesia bercampur dengan Arab Indonesia dan menggunakan bahasa Arab Pegon. Makanya benar-benar tafsiran karyanya beliau itu benar-benar masih dengan menggunakan bahasa Indonesia Arab Pegon gitu. Nah, di dalam kitab tafsirnya beliau itu juga beliau menjelaskan Quran surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah saja, karena tidak sampai menafsirkan 30 juz. Tidak bisa sampai 30 juz dikarenakan beliau sudah wafat terlebih dahulu sebelum menyelesaikannya. Jadi beliau hanya menyelesaikan dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah saja. Gitu. Naskah tafsir beliau ini pertama kali ditemukan yaitu di rak penyimpanan kitab-kitab di Musola Nur Al-Hidayah. Musola ini punyanya beliau sendiri, yaitu Kiai Haji Sohaimi Rafiuddin, berada di Kampung Melayu, Banyuwangi. Nah, ditemukannya naskah tafsir beliau ini pada tahun 2018 oleh komunitas Pegon. Jadi pas komunitas Pegon datang mengunjungi ke kediaman beliau gitu. Nah, ketika
Naskah tersebut ditemukan oleh komunitas Pegon dan diambil oleh komunitas Pegon, dan istrinya beliau juga, istrinya Kiai Haji Muhammad Rafiuddin, Suhaimi Rafiuddin, itu juga menyerahkan naskah tafsirannya beliau. Sampai saat ini kitab tafsiran beliau itu masih disimpan oleh komunitas Pegon yang terletak di kantornya di Banyuwangi. Mengenai kapan penulisan naskah tersebut dibuat, yaitu kita merujuk atau kita mengambil dari tahun dimana kertas itu menjadi pusat tulisan untuk naskah tafsiran atau naskah-naskah yang ditulis oleh orang-orang terdahulu, yaitu pada tahun 1978. Mengenai kapan naskah tafsiran Kiai Haji Suhaimi Rafiuddin ini dibuat, yaitu kita merujuk pada tahun di mana media tulis itu, pabrik tulisan itu, yaitu pabrik kertas naskah. Nah, pada tahun 1978 kita merujuk pada tahun itu, atau bisa juga, tapi kita tidak tahu kapan beliau menulis naskahnya itu sendiri, ataukah sampai dari 1978 sampai 1982 Masehi gitu. Nah, karakteristik dari tafsiran beliau ini, beliau merujuk kepada bahasa dwi aksara, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Arab Pegon. Contohnya tafsiran beliau itu, yaitu saya akan bacakan di Quran surat Al-Fatihah ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alamnya ini diartikan dalam artian Arab Pegon tuh teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf apabila dalam penjelasan saya masih kurang jelas atau tidak lancar, mohon dimaafkan Ustadz. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.